Global Rise TV Pandeglang, Ade Emon selaku Korlap 1 dalam orasinya menyampaikan, perusahaan perkebunan milik negara di Kabupaten Pandeglang, Banten bersumber dari perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda, yang ketika penyerahan kedaulatan secara otomatis dijadikan milik pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya diketahui dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) selang tahun 1957 sampai 1960 dalam rangka nasionalitas perusahaan-perusahaan perkebunan eks milik swasta Belanda atau asing. Lebih lanjut dalam orasinya Ade Emon menerangkan mengenai asal-usul perkebunan. Dalam periode 1960 sampai 1963 terjadi penggabungan perusahaan dalam lingkup PPN lama dan PPN baru, selanjutnya selama periode 1963 sampai 1968 diselenggarakan reorganisasi dengan sasaran supaya pengelola perkebunan lebih berguna dibuat susunan PPN Aneka Tanaman 8. Kemudian selanjutnya sejak tanggal 11 Maret tahun 1996 seluruh PT Perkebunan dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara 8. PT PN 8 bergerak dalam mengembangkan budidaya kelapa sawit di beberapa perkebunan, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang, dengan penjualan kelapa sawit tersebut dalam susunan CPO dan kernel untuk kebutuhan masyarakat. Perusahaan perkebunan pengelola sawit yang sekarang disebut dengan PT PN 3 Holding, dan 8 yang berada di Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Picung dan sekitarnya, dengan luasan pengelolaan Afdeling 3 dan 4 seluas pukul 14/8, 35 dan Kecamatan Picung seluas kurang lebih 3.000 hektar. Dengan kurun waktu berproduksi PT PN sudah meraup keuntungan miliaran rupiah, tapi pada kenyataannya pihak perusahaan sampai saat ini belum melakukan apapun terkait pembangunan infrastruktur melalui dana CSR di wilayah Picung. PT PN 8 Sanghyang Damar patut diduga monopoli hak guna usaha, HGU, dan melakukan monopoli produksi, telah bekerja sama dengan salah satu pengusaha atau vendor dengan meraup keuntungan secara pribadi, dan patut diduga tidak adanya sistem administrasi yang jelas terkait tenaga kerja misalnya menyangkut jaminan kesehatan kerja seperti BPJS, juga mengenai upah pekerja yang tidak berpatokan pada UMK atau UMR. Aksi unjuk rasa damai yang bertempat di kantor perusahaan PT PN 8 Sanghyang Damar juga dikawal ketat pihak APH, aparat penegak hukum Kapolsek Picung, Ibtu Aris Munandar SH juga Kasat AKP Satir, Binmas Polres Pandeglang, Kasat AKP Satir, saat ditemui awak media Global Rise TV untuk dimintai keterangan terkait aksi unras. Kasat Binmas Polres Pandeglang mengapresiasi kepada semua pimpinan para ketua PPBNI Satria Banten, karena cukup mengedepankan ketertiban dan juga keamanan dalam melaksanakan aksi damainya, jelasnya. PAEPUL Manajer Humas PT PN 3, Sanghyang Damar juga menyambut baik atas kedatangannya guna untuk menyampaikannya usulannya juga kritikan aspirasi masyarakat, demi untuk membangun walaupun banyak dugaan yang dituangkan pada kami ini menjadi bisa lebih baik lagi dan akan segera kami perbaiki, walaupun kami baru beberapa bulan bekerja di PT PN 3 ini, ucapnya. Juga terindikasi dan patut diduga, melakukan monopoli dan konspirasi berkaitan dengan perluasan lahan yang tidak sesuai dengan luasan lahan garapan produksi sawit, atau laporan keuangan penghasilan produksi perkebunan sawit, tidak sesuai dengan lahan garapan. Patut diduga adanya penggelapan lahan perkebunan produksi sawit di wilayah PT PN 8 Sanghyang Damar. Ironisnya, ketika sebesar perusahaan PT PN mempunyai manajemen yang carut-marut, pantas saja banyak sekali hal yang dirugikan, baik masyarakat atau negara, dan mereka pihak PT PN hanya mementingkan kepentingan pribadi dan memperkaya diri, tegas Ade Emon dalam orasinya pada Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Dengan hal ini Ormas Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia PPBNI, Satria Banten, dalam pers rilisnya menyampaikan beberapa poin, dan atas nama keadilan menyatakan sikap dan berikan tuntutannya. 1. Segera realisasikan dana CSR khusus di masyarakat Picung. 2. Segera melakukan sistem penanggulangan AMDAL di PT PN 8 dan holding di PT PN 3 Sanghyang Damar. 3. Kepada Kementerian BUMN agar segera meninjau ulang dokumen HGU PT PN 8 Sanghyang Damar. 4. Kepada Kementerian BUMN agar segera turun untuk melakukan audit dan evaluasi terkait luasan lahan dan pihak ketiga vendor yang bekerja sama dalam lahan garapan PT PN Sanghyang Damar. 5. Kepada Kementerian Keuangan agar mengaudit perpajakan PT PN 8 dan holding Sanghyang Damar.
6. Kepada Direktur PT PN8 agar memecat asisten kepala yang saat ini sebagai PJ Manajer PT PN8 Sanghyang Damar Pandeglang yang patut diduga dan terindikasi sebagai otak pelaku monopoli regulasi. 7. Kepada Kementerian BUMN dan Direktur PT PN agar segera melakukan evaluasi berkaitan dengan sistem dan manajemen holding PT PN Sanghyang Damar. 8. Menegaskan bahwa kami Ormas PPBNI Satria Banten, apabila dalam tuntutan ini tidak diindahkan maka, kami akan melakukan aksi unras lebih besar. Global Rise TV Pandeglang Tarman Gojin dari Picung mengabarkan. Penerbangan, saya dilibatkan. Tapi hari ini sampai harus keras-keras saya ngomong di sini. Teman-teman saya di atas mobil harus keras-keras. Betul, sebenarnya ini simpel. Ketika kami dituntut, harus pakai protokol apa ketika ada dituntut. Kan simpel, bisa ajukan. Lewat Pak Kabar, terima Pak Kabar. Tapi sampai hari ini ada jawabannya? Ada, jawabannya tidak. Tidak ada. Itu. Tidak ada, jawabannya tidak ada. Tadi saya mau ngomong dulu, udahlah. Mudah-mudahan ini ada ruang terbuka kita ngobrol sini. Kalau di sana saya bisa mancing. Kalau di sini betul tujuan saya untuk membersihkan kecamatan Picung. Tolong Pak, hari ini tuntutan kami, yuk hasil demi semuanya, bukan untuk masyarakat aja. Semangat, Gitu. Ya, hanya itu. Tolong. Baik, Kang, kita juga mengucapkan sebetulnya tidak perlu sampai seperti ini kita bermitra dengan dari PPBNI. Cuma di sini mungkin kita harus seperti ini caranya. Cuma kita tadi sudah berdiskusi cukup beberapa waktu. Ya mudah-mudahan ke depan kami sebagai perusahaan semakin lebih baik lagi dengan adanya LSM sebagai apa ya, pengingat lah ya, pengingat perusahaan-perusahaan yang mana mungkin manajemen ataupun kami sebelumnya terlupa ataupun kurang lah dalam pelayanannya. Kami akan melakukan lebih baik lagi ke depannya. Lebih baik lagi. Tapi dengan kedatangan dari DPAC dan DPC se-Kabupaten Pandeglang ini, Bapak selaku manajer perusahaan di perkebunan ini sangat menyambut baik Pak. Ya, kita menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari PPBNI karena sesuai juga dengan prosedur kita layani dengan sesuai dengan prosedur yang ada. Kita bekerja sama juga dengan aparat kepolisian dan tim yang ada di sini juga. Harapan Bapak terakhir Pak ya, harapan Bapak setelah kunjungannya dari BPBNI ke kantor Bapak ini, harapan Bapak terakhir dengan adanya untuk mengajak kerjasama atau membangun negeri ini Pak. Harapan kami tentunya khususnya terhadap PPBNI sebagai ormas ataupun LSM, mari sama-sama kita bangun masyarakat yang khususnya di sekitar perkebunan menjadi lebih baik lagi. Kita akan bekerja sama, berkolaborasi, mungkin dapat untuk menjadi PPBNI menjadi ormas yang lebih jaya lagi, ya perusahaan juga citranya semakin lebih baik lagi, tapi tidak dengan cerita negatif lagi. Ya, kami berharap ke depan kita sudah memberikan prestasi-prestasi ke depannya lagi. Oke, terima kasih Pak atas komentarnya. Semoga saja Bapak kedatangan lembaga ormas dari PPBNI ini membawa hikmah Pak ya. Ya. Terima kasih dan selamat siang Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kepolisian Resort Pandeglang melakukan pengamanan penyampaian aksi yang disampaikan oleh warga masyarakat sekitar perkebunan PTP 3 yang kebetulan di situ juga ada pengurus PBNI dan bersama-sama dari rekan-rekan PBNI menyampaikan aspirasi terkait dengan
fasilitas atau sarana prasarana jalan yang memang di sekitaran perkebunan ini mengalami kerusakan. Namun demikian tadi setelah dikomunikasikan, kemudian bersama-sama mencari solusi yang alhamdulillah direspon baik oleh pihak PTP yang dalam hal ini diwakili oleh Kasihmasnya. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjutin dan diajukan ke pihak atasan. Oke, izin Komandan, menurut Bapak setelah audiensi ini dilakukan, penertibannya terlihat nyata sama Komandan itu? Alhamdulillah pada saat audiensi juga mencari solusi, artinya yang di situ yang dibahas adalah mencari solusi bagaimana usulan atau keinginan masyarakat ini bisa terrealisasi dengan baik, dan nanti dalam pelaksanaan insya Allah dari pihak perkebunan akan melibatkan warga masyarakat setempat. Pihak perkebunan pun dari Kasihmasnya itu sudah menerima kedatangan dari organisasi PPPNI ini. Betul, Oke. sudah menerima dan welcome karena memang untuk kepentingan bersama. Artinya jalan itu digunakan untuk umum. Untuk umum. Tidak hanya untuk masyarakat, juga dari pihak perkebunan pun menggunakan fasilitas jalan itu. Oke, terima kasih Komandan atas waktunya. Sama-sama. Semoga saja apa yang diusulkan oleh PPNI ya mewakili daripada masyarakat ini membawa hikmah dan ada hikmahnya. Terima Oke, kasih. terima kasih dan selamat sore Komandan. Selamat sore. Oke. Ya. Terima kasih atas pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pamungkas ini berjalan dengan aman, lancar, kondusif. Selanjutnya nanti kita yang dari Polres kita menggeser ke Sulong. Polres PAM Provinsi wilayah Bojong. Nanti yang Bojong ada anggota Polsek Bojong ada di sini. Ya. Nanti ke sana, kita pun juga ke sana. Tahun rekan-rekan. Jadi teman-teman jangan berharap yang ada di dalam sana menjadi penguasa, yang dari KSO jangan jadi penguasa. Kalian bukan satu-satunya tangan besi yang punya kekuasaan di sini. Kami masyarakat Pandeglang akan mengusir kalian ketika kalian tidak berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang, rekan-rekan. Camkan bahasa saya, hari ini saya berdiri merintih-rintih, saya lahir di perkebunan PTPN 8. Saya tahu persis kondisi perkebunan PTPN 8 dari semenjak saya bayi sampai 42 tahun, rekan-rekan. Untuk Kak Ilham naik. Saya itu aja untuk memberikan bahwasannya sejarah singkat saya pegang sampai hari ini agar rekan-rekan tahu bahwasannya PTPN ini tidak diciptakan oleh PTPN itu sendiri. Ini hibah Belanda, hibah dari Jepang, dari semua pemerintahan yang ada. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.